kita mention soal kolaborasi dengan pemerintah daerah supaya karena sekarang itu zamannya yang penting viral dulu. Ya kan? Dan media sosial sekali dapat expose influencer viral tapi kita nggak tahu kedepannya seperti apa gitu ya. Apalagi juga suka muncul banyak nih tempat wisata dulu rame, sekarang sudah tidak ramai, nggak tahu ditinggalin gitu ya. Nah ini seperti apa sih fenomena ini nih dan kerjasama dengan pemerintah daerah? Sebenarnya kan itu bukan hanya pariwisata ya, kita bicara ekonomi kreatif juga, misalnya restoran. Tuh, di Indonesia itu kan sering banget ya seperti itu ya. Tapi bukan hanya Indonesia, saya rasa memang fenomena dari segi marketing. Oke. Kalau misalkan hal baru, of course ada kesan newness-nya yang dimana orang ada curiosity, ada keingintahuan, pasti mereka akan check it out. Jadi mungkin di awal-awal pasti rame. Boom gitu ya. Kuncinya di sini, nah kalau ini bicara dari segi entrepreneurship ya, dari segi usaha gitu ya. Kalau udah dapet the viral part gitu ya, banyak yang sayangnya masih berupaya supaya bisa viralnya. Tapi kalau misalkan jangan sampai udah marketingnya udah tepat, banyak orang datang tapi terus nggak bisa memaksimalkan. Yang artinya apa ya, harus siap dari segala hal gitu ya, dari segala aspek, mau itu adalah dari servisnya, infrastrukturnya, dan harus terus fresh ya kan. Dan ini yang tidak dipersiapkan menurut saya, ya makanya tadi kembali lagi ke edukasi gitu kan. Oke, itu udah jadi desa wisata, oke itu Instagramable, oke itu udah viral karena ada influencer yang datang ke sana dan dia upload. Tapi terus apa yang dilakukan untuk make sure itu terjaga? Jangan kayak, ya mohon maaf ya, kayak Bali yang istilahnya tidak dipikirkan bagaimana kalau sebanyak itu orang akan datang, dari segi infrastruktur nggak siap. Dari segi tata kotanya juga tidak diatur sedemikian supaya alur traffic, kemacetan, titiknya yang jadi titik-titik utama di mana parkirnya harus di mana dan seterusnya. Ini yang menurut saya jadi PR besar dalam mengembangkan apapun, terutama destinasi, ya harus bisa maintenance gitu ya, bisa dikatakan maintain dari segi ya kembali lagi sarana prasarana, hospitality, kebersihan, seterusnya. Tapi juga ya itu marketing, harus ada yang baru lagi nih, yang misalnya ya jangan hanya karena tempatnya menarik sekali. Terus dipikir bahwa oh udah cukup segitu aja gitu. Nanti mikirnya bahwa semua orang juga tetap akan tertarik kok. Terutama untuk area-area yang memang kita ke desa yang ini ada, desa yang itu ada, kan harus ada yang pembedanya. Ada uniqueness gitu ya. Yes, and that's normal in any business. You need to ask your unique selling point-nya apa. Gitu. Nah itu kan harus diedukasi. Tapi kenapa kayak balik lagi? Walaupun misalnya setiap tahun misalnya ada rencana pengembangan daerah ini, daerah itu, daerah ini, tapi back again kayak Bali lagi gitu ya. Nah, kalau misalkan Bali sih ya karena memang dari dulu kan masyarakat bukan hanya Indonesia tapi juga mancanegara dia udah punya nama lah, karena ada again unique selling point. Gak ada di Indonesia maupun di dunia dimanapun yang masyarakatnya, budayanya, pakaiannya, ritualnya seperti ada di Bali. Unique selling point-nya itu kuat gitu kan. Jadi ya orang, dan apalagi dengan keramahan, terus habis itu fasilitasnya juga sudah lengkap. Mau ke gunung ada, mau ke laut ada gitu kan. Nah ini tinggal kembali lagi harus ada dorongan dan dukungan dari pemerintah juga dan keseriusan ya artinya untuk mengembangkan wilayah-wilayah lain. Nah, of course kita udah melihat seperti kayak Lombok gitu ya, dengan Mandalika itu kan dengan sendirinya kalau misalkan ada kegiatan itu dan orang yang mungkin datang pas acara ya pas MotoGP, terus mereka oh my gosh ini sebenarnya bagus banget ini. Gue mau explore nih di luar dari hiruk pikuk yang terjadi pas MotoGP gitu. Karena ini yang kita harapkan, termasuk juga Danau Toba. Itu padahal investor tuh udah banyak sekali, tapi belum ada kejelasan tentang bagaimana
investasi itu akan disalurkan di area Danau Toba itu. Jadi ini juga jadi PR ya untuk pemerintah, tapi itu bukan di Kementerian Pariwisata. Ini yang harus clear lagi, itu sebenarnya di kementerian-kementerian yang lainnya. Ya, ini yang jadi PR besar. Ada narasi yang muncul kayak gini, Mbak Sarah. Indonesia tuh pengen banget banyak wisatawan mancanegara datang ke Indonesia, tapi mereka lupa dengan wisatawan domestik yang sama kadang-kadang suka ngomong, kok tiketnya mahal banget ya, mau pergi ke Labuan Bajo, mending ke Singapura deh, gitu. Banyak banget yang narasi muncul-muncul seperti ini, gitu. Sebenarnya kalau masukin tiket pesawat itu bisa nggak sih lebih affordable, gitu? Ya, mungkin nggak sih gitu? Again, itu perlu upaya yang menyeluruh ya, maksudnya dari Kementerian Perhubungan maupun juga Kementerian Keuangan, dari Kementerian BUMN dan seterusnya. Ini kalau kita bicara dari segi Garuda Indonesia ya sama Citylink ya, dan Pelita yang memang itu adalah milik negara, tapi kalau beda dengan yang swasta ya. Dan itu perlu, maksud saya, nggak bisa hanya bicara oke, turunin harga lah, gimana juga kalau misalkan harga bensin ya kan, kalau kita masih menggunakan fossil fuels ya pastinya akan sangat bersandar kepada harga minyak ya kan, maksudnya bensin fossil fuels kita, dan juga tentunya kan nggak mungkin ya misalnya oke kita turunin harganya tapi terus pilot dan pramugari dan seterusnya malah gajinya kena gitu kan. Kembali lagi, it's a business. Gimana pun juga it's a business, it's not pelayanan publik gitu loh. Yang artinya memang tantangannya adalah bagaimana untuk membuat itu profitable. Ketika kita bicara mengenai profitable, berarti kita kan ngomongin soal masalah investasi ya. Investasi pariwisata di Indonesia seperti apa, Mbak Sarah? Artinya semua kan, ayo bikin pabrik saya di Indonesia kan, bikin ini, bikin itu begitu ya. Dari pariwisata seperti apa sih kemudian dunia melihat Indonesia sebagai salah satu, bagus nih gue bisa invest atau aku invest masuk ke Indonesia? Mungkin pemikiran investor ya selama ini lihatnya lebih kepada, jadi bukan kayak sektor pariwisata, tapi lebih kepada oke, itu destinasi, apa nih yang dibutuhkan gitu. Misalnya infrastrukturnya. Mereka interestnya jadi bukan berarti pariwisata, mereka interestnya adalah di infrastruktur, di perhotelan. Mereka melihat dari bisnis itu. Bukan pariwisata itu harus dipahami, itu yes as a sektor. Tapi terdiri itu bisa terciptakan dari satu ekosistem yang membutuhkan berbagai sektor lain. Dia ini pariwisata itu is a promotion sebenarnya. Dia petugasnya adalah mempromosikan dan membuat standar untuk pelayanan dan untuk daya tarik itu bisa terjamin istilahnya. Tapi yang supporting itu, the supporting sektor-sektornya itu banyak yang lain. Souvenir ada di ekonomi kreatif, ya kan. Jadi istilahnya kalau investor mungkin melihatnya oke, bisnis mana nih yang bisa mendukung pariwisata. Jadi bukan pariwisatanya, gitu loh. Di destinasi itu cukup nggak hotelnya? Kamarnya cukup nggak? Atau mungkin bisa ditambahin lagi nih. Oh di situ belum ada ya yang bangun di dekat pantai A gitu misalnya. Kalau saya sih ngelihatnya lebih, dan itu banyak. Itu investor terutama untuk infrastruktur dan untuk hospitality itu sebenarnya banyak sekali.